datang. Terima kasih kepada panitia. Kami belum tampil saat ini. Biarlah penampilan kami yang seperti inilah kemampuan kami dari anak-anak kami SD Penilaian 3. Ini yang pakai baju kota ini adalah Bapak Kepala BPD kami yang ada di Kecamatan Kromengan. Beliau yang duduk pakai baju batik ini adalah ibu pengawas kami yang ada di Kecamatan Kromengan. Silakan berdiri, Bu. Ini beliau Ibu Ida Rosida NPD. Baik. Apa masih perlu ditambah? Ya. Ya. Karena anak-anak ini punya ibu. Bagaimana kita nyanyi kasih ibu? Iya. Oke. Halo. Iya. Kasihan banget. Ya. Iya. Oke, kamu suaranya dimasukkan di mic ya.
Oke, terima kasih panitia. Baik, anak-anak silahkan mulai dari Abi. Balik kanan langsung ikuti. Bapak, permisi Bapak, jangan Halo, balik ya. kanan dulu karena ini kita kasih kesempatan 1 menit untuk foto session. Jadi buat teman-teman yang mau foto sama adik-adiknya bisa langsung dari mulai sekarang ya. Ya, 1 menit dari sekarang. Ya. Session sama adik-adik aku dari SD Penilaian 3. Ya. Luar biasa Jadi ya. walaupun mereka Iya masih kecil-kecil, Iya. tapi ternyata punya bakat yang luar biasa dalam bermain angklung dan juga menyanyikan lagu-lagu Indonesia ya. Iya. Terima kasih, dadah, Terima kasih Adik. dadah dong. Dadah Adik. Dadah. Dadah, sukses ya. Ini calon-calon pemimpin bangsa ya. Iya. Bangga sekali saya melihat. Oke. Terus gimana Kak Lisa? Iya, terus saya fresh graduate dari Brawijaya University, International Relation Major. Oke. Oke. Loh, iya benar. Iya. Keren ya. Lalu Kita ini juga mengundang teman-teman dari kelas 12. kelas 12. Teman-teman kelas 12 ini adalah info yang sangat penting banget ya buat kalian mungkin kedepannya bisa sangat bermanfaat sekali. Silakan masuk. Bisa langsung masuk lapangan karena dialog ini benar-benar dialog yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, dan sekarang kami mengundang narasumber kami, Kak Dina Nuriati, SPDMA, yang tentunya akan memberikan motivasi dan juga memberikan apa nih? Namanya memberikan Masukan mungkin ya. masukan untuk kami semua. Kak Dina Nuriati. Narasumber. Ya kan dimoderator oleh Kak Lisa. Oke, dan waktu dan lebat kami bersilakan kepada Kak Lisa ya. Iya, terima kasih. Ini MC-nya keren-keren banget ya. Oh, terima Ini tepuk tangan juga buat gelar karya cipta. Nah, narasumber kita kali ini dia juga sama kayak kalian ya. Dulu SMA di sini, remaja, galau gitu ya. Dan suka cari tempat yang adem di pojok-pojok gitu kan. Sama kayak kalian. Nah, ikan bahasa Inggris. Dan yang menarik adalah pada tahun 2008 narasumber kita ini telah mendapatkan beasiswa S2 di Kassel University and Berlin School of Economics. Tepuk tangan dong. Keren dulu. Dan yang paling keren ini adalah dia mendapatkan nilai yang lebih baiknya ini Mas Tony. Baik. Aktivitasnya apa nih Mas? Ya, kebetulan kayaknya di sini tuh sebenarnya kurang kelihatan ya. Ini kan lagi ini lebih enak. Atau kita berdiri aja kali ya? Boleh, boleh. Ya. Jadi Mas Tony katanya ini ya sutradara. Terus gimana Mas aktivitasnya? Atau film-film apa yang udah dibikin gitu Mas? Mungkin dari teman-teman kayaknya nggak kedengeran juga. Coba dulu ya. Halo SMA. Apa kabar semuanya Kak? Kedengeran nggak? Apa? Coba. Kedengeran nggak? Yang kiri. Kedengeran nggak? Alhamdulillah. Denger ya berarti ya semuanya ya. Gimana, enak nggak suaranya Mas Tony? Gimana Mas? Jadi gimana? Cerita dong tentang aktivitasnya. Mungkin nggak banyak ceritanya. Cuman saya coba flashback aja buat teman-teman bahasa. Sekarang manggilnya apa? Bahasa. Sama? Bahasa. Bahasa. Kalau saat ini jurusan bahasa foreignernya apa? Ada bahasa Jerman sama Jepang. Sama sastra Arab ya. Oh. Jepang, Jerman, Sastra Arab. sastra Arab. Jadi saya tarik jauh lagi ke saya dulu. Motivasi saya dulu masuk bahasa adalah saya ingin perkuat bahasa selain bahasa Indonesia.
Walau mungkin untuk bahasa Jerman saya kurang begitu, tapi untuk bahasa Inggris saya bersyukur alhamdulillah bisa. Nah dari situ saya coba memperkuat dengan saya suka seni kebetulan. Setelah mengajukan ke Jogja, saya pernah ke Bali dan akhirnya di Jakarta saya memutuskan setelah bekerja di dunia advertising, saya mencoba untuk menjadi freelance director. Mungkin ya kalau ngobrol seluas ini kayaknya kurang begitu kelihatan. Jadi saya sedikit ngasih tahu aja bahwa bahasa buat saya dan dunia pekerjaan saya itu sangat luar biasa. Apalagi Jerman, sekarang ada Jepang dan sastra. Dalam ini sastra Arab ya. Itu banyak saya membutuhkan orang-orang yang banyak dalam di bidang bahasa, terutama pembuatan cerita, pencarian kalimat, pembuatan slogan, kurang lebih. Berarti nanti kalau anak bahasa bisa nih kerja sama-sama Mas Tony kayaknya. Kalau bagus boleh, cuman saya mungkin ngasih masukan aja. Dari teman-teman yang di bahasa, mulailah sekarang aktif memperkuat pendalaman bahasanya. Sekarang ada sosial media, ada blog, Tumblr, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Coba bikin semacam isi tulisan kalian yang nanti bisa dilihat orang-orang di luar kota. Wah, itu patut dicoba ya teman-teman bahasa, dan gak hanya bahasa, kayaknya semua jurusan juga. Nah, tadi Mas Tony udah ngasih tentang arti bahasa bagi Mas Tony. Kalau misalnya Mbak Dina gimana? Pengaruh Mbak Dina dulu pernah milih kelas bahasa ya? Sama ya, bahasa menurut saya sangat-sangatlah penting, luar biasa. Kalau kita bilang bahwa bahasa itu ya, you can hold the word with language. Ya, jadi ngerti nggak tuh artinya? Dengan bahasa. Tahu nggak itu artinya? Coba yang tahu artinya angkat tangan. Ya, waktu itu saya sangat ngerasa banget ketika baik luar negeri itu dari pekerjaan awal ya, yang saya bilang sebagai tenaga kerja wanita. Kalau saya bahasa Inggrisnya waktu itu, kan kita harus dituntut bisa bahasa Cina ya, bahasa Inggris juga. Kita akan punya nilai lebih kalau kita bisa bahasa itu. Saya alhamdulillah tidak pernah komunikasi terputus dengan siapapun di sana, dengan bos, dengan teman, atau dengan teman-teman dari negara lain, karena connected terus ya. Kalau saya lupa bahasa Cinanya, saya masukkan bahasa Inggrisnya. Kalau saya lupa bahasa Inggrisnya, saya masukkan bahasa Cinanya. Dan itu sangat kerasa banget pentingnya ketika saya ditugaskan oleh organisasi saya waktu di Hong Kong, mau ke Taiwan, mau ke Kathmandu, Nepal, atau setelahnya. Ketika saya keliling ke Asia Pasifik atau kemudian ke Europe ya, ke Eropa, itu kadang saya harus sendirian, nggak ada teman. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, mungkin juga akan susah ya. Saya tinggal tanya polisi, tanya apa direction kemanapun, itu kalau nggak bisa bahasa Inggris mungkin juga susah. Dan ada hal lagi yang mungkin teman-teman memang harus benar-benar perhatikan di belajar dengan hati, karena kita nggak akan sangka-sangka bahwa apa yang kita pelajari itu sangat-sangat berguna. Kalau sebetulnya ketika saya pulang ke Indonesia ya, ketika ada event-event internasional yang itu harus ada konferensi dunia ini dan segala macamnya, mungkin sebetulnya ada teman lain yang bisa
bisa juga ke sana. Tapi ketika kendalanya nggak bisa bahasa, ada loh saya yang kemudian harus menggantikan kawan karena nggak pede, karena dia nggak bisa bahasa. Jadi itu yang harus jangan remehkan lah apa arti bahasa itu. Karena saya bilang ketika kamu kuasai itu, kesempatan akan terbuka untukmu. Oke, benar sekali ya kata. Kita harus give applause dulu nih buat dua narasumber kita. Yang paling meriah, ayo dua tangannya ditemukan. Nah, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Dina maupun Mbak Tony, maaf, Mas Tony maksud saya. Maaf ya Mas, saya tahu Anda laki-laki sejati. Nah, oke teman-teman yang mau tanya mungkin silakan langsung aja angkat tangannya. Mic-nya di ya, ini udah ada wireless yang akan berjalan-jalan. Ayo siapa yang ingin bertanya silakan langsung berlari ke tengah lapangan menghampiri MC kita ya yang paling ganteng ini. Oke. Ayo silakan, mungkin pengen tahu lebih jauh nih tentang Mbak Dina maupun Mas Tony. Ayo, come on guys, ayo. Nah, pasti masih penasaran. Oke, udah? Udah ada nih satu. Oke, silakan. Oke, silakan. Berdiri di sini, biar kelihatan. Oke, biar kelihatan di tengah lapangan Ada juga sini nggak lagi, apa-apa. sini lagi. Oke, dengan siapa? Nama saya Siti Fariza dari perwakilan Selatan. Oh ya, Mbak Siti Nur siapa? Fariza. Nur Fariza, silahkan Mbak pertanyaannya. Bagaimana itu cara kita mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa tersebut? Pertanyaannya ke Mbak Dina atau ke Mas Tony? Mbak Dina. Oke, ke Mas Tony-nya ada pertanyaan? Oke, enggak ya, nanti ada lagi teman-teman. Oke, yang lain lagi ada? Ditampung dulu. Oke, MC kita Sama-sama. tepuk tangan dong buat Siti Nur Fariza ya dari 10.1 Duta Kota Jenggolo ya. Nah, siapa tahu si Fitri ini juga yang nantinya setelah dia akan lulus akan duduk di sini dan berbagi kisah kesuksesannya. Makanya teman-teman semua jangan takut untuk berbicara ya, jangan takut untuk maju di depan umum. Karena benar katanya Mas Tony tadi, anak sekarang nggak zaman buat malu-malu ya, anak sekarang harus berani. Yang malu-malu tahun 93 Mbak. Kalau kita dulu zamannya Belanda itu kita malah malu-maluin kali ya. Oke. Iya. Oke, next pertanyaan. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Ini mungkin yang memang benar-benar harus diperhatikan oleh teman-teman dan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua siswa-siswi yang ada di sini. Jangan kita ambil baik yang baik, mana yang kurang, ya kita harus lebih baik dari itu. Nah, ini memang ada semacam kekurangan ya di saya bahwa saya kuliah di Jerman. Saya memang ambil kuliah di Jerman, tetapi karena itu international program dan itu bahasa perantaranya semua bahasa Inggris dan kita sangat sedikit sekali berbicara bahasa Jerman. Tapi kurang lebihnya, mohon maaf ibu yang ibu guru bahasa Jerman, saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Ini coba umpama teman-teman akan lebih banyak praktek bahasa Jerman sekarang atau nanti ketika di sana akan lebih mudah. Saya yang bahasa Jermannya mungkin dikit-dikit ya, kalau untuk komunikasi biasa kita ke toko atau ke mana atau berhubungan dengan kanan kiri apartemen ketemu dengan keluarga Jerman untuk bicara menanyakan kabar itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk bahasanya yang level seminar apa segala macamnya itu memang saya akui itu saya belum bisa. Nah, tapi karena kita
kita semuanya pakai bahasa Inggris, tapi saya paling nggak tadi menangkap dari koreksi saya ya di dasar dulu bahwa banyak siswi yang di sini ingin belajar ke Jerman atau kemudian mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di Jerman seperti itu. Kira-kira begitu Ibu? Ya, ya. Jangan khawatir teman-teman ya. Jadi ketika saya di Jerman banyak kok dia lulusan UN atau kemudian saya juga lulusan Universitas Kejuruhan ya. Atau kemudian yang lulus SMA pun ada di Eropa sana itu sebetulnya ada mereka punya model oper itu semacam tukar budaya, tukar pelajar atau lulus SMA bisa apply ke sana sebagai oper. Dia tinggal di keluarga Jerman, dia dalam 1 bulannya dia dapat berapa jam itu pelajaran bahasa Jerman. Dan yang karena saya juga penelitian saya juga dalam hal itu yang bisa saya petik bahwa banyak diantaranya itu loncat. Kemudian dia mencari beasiswa di sana melalui DAAD yang itu memang disediakan oleh lembaga Jerman, oleh di sini mungkin pendidikan tenaga guru. Nah itu challenge buat teman-teman untuk mengambil itu karena tiap hari sudah praktik bahasa Jerman, terserah mau ambil internasional atau kemudian memang belajar dengan bahasa Jerman macam itu. Jadi kalau dari sini pun ya sekarang harus lebih paham atau kemudian nggak gaptek amat ya. Saya yakin semuanya sudah pada dunia maya itu sudah pada lihai ya. Coba kunjungi misalkan di websitenya DAAD atau kemudian lembaga-lembaga internasional yang lain atau kemudian kalau teman-teman mahasiswa di sini kemudian kuliah bisa kemudian lihat misalkan Mbak Lisa ini jurusan HI ya di Unbra gitu. Kalau pengen ke luar negeri itu chance-nya besar sekali, banyak teman-teman Indonesia di sana. Bahkan saya kalau tiap minggu itu ada semacam pengajian, kita ketemu dengan student-student yang lain. Nah itu awalnya juga ya sama seperti kita lah. Dan itu chance biasa seperti itu. Kalau yang model saya itu memang ada rekomendasi dan itu harus bikin makalah yang panjang-panjang dan itu ya lebih dekat dengan dunia politik dan sosial semacam itu. Jadi chance-nya besar. Banyak kunjungi website dari pemerintahan Jerman juga ada. DAAD ketik DAAD gitu, banyak scholarship di sana. Atau mau di Australia, mau di teman kita dari A4 itu ada juga yang lulusan di Australia. Jadi jangan berkecil hati, mau apapun jurusan yang diambil, ketika kita benar-benar menekuni itu, saya yakin itu pasti berarti. Halo, ya itu tadi ya sesi tanya jawab kita, nggak terasa kita harus pada sesi terakhir nih. Mbak Dina sama Mas Tony mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat terakhir terakhir untuk sesi ini ya. Gimana sih pesan-pesannya buat teman-teman SMA Negeri 1 Kepanjen? Kalau untuk ngasih pesan-pesan itu ya apa ya, kitanya sudah sesepuh ya. Tapi paling nggak dari pengalaman yang kita ada, mau saya mau Roni mau teman-teman alumni yang ada di sini, ambil baiknya semua aja. Jadi jangan juga selalu berpatron kepada satu hal atau seseorang. Misalkan ada yang mengidolakan banget siapa ya, atau mengidolakan artis atau mengidolakan public figure dia yang di dunia politik atau apa. Yakinlah bahwa masing-masing orang itu sendiri. Dan kalau mau mengidolakan seseorang ya idolakan mana baiknya diambil. Jadi nanti akan kecewa kalau kita menemui yang kita idolakan ternyata mana gitu. Jadi itu. Tapi untuk masalah apa ya, pesan-pesan ya apapun yang diambil atau ini yang saya sedikit dengar misalkan
Oke, pesan saya mungkin buat teman-teman ada mungkin 3 hal. 1, explore, 2, expose, 3, action. Jadi teman-teman explore, carilah informasi di mana aja. Dengan koneksi internet kita bisa kemana aja, kita bisa dapat apa aja. Dengan informasi televisi kita bisa dapat info, mau cari apa aja, scholarship, magang, info pekerjaan, sampai bisnis pun seperti teman saya itu bisa banyak berkembang dari dunia internet. Explore, expose itu dari teman-teman selalu tunjukkan narsisme kalian. Narsis bukan berarti foto. Mungkin kalau kalian cakep nggak apa-apa fotonya. Tapi kalau kalian nggak cakep nggak apa-apa. Keahlian kalian yang ditonjolkan. Yang suka nulis bikin tulisan yang bagus. Yang suka moto bikin foto-foto yang banyak diupload. Yang suka berkegiatan, bikin kegiatan, diupload. Yang suka apa aja, suka koleksi benda-benda kecil, pernik-pernik, hiasan, semua diupload semua. Karena dari situ kita nggak pernah akan tahu dari mana masa depan kita bisa berjalan. Cuma kita memberi kesempatan. Action, dari semua itu mulai dari sekarang, action, action, action. Ya, gerak, gerak, gerak. Dan saya yakin baru 3 hal aja kalian mungkin esok jauh lebih berhasil daripada saya. Terima kasih. Waduh, itu tadi ya pesan-pesan yang dari para kita sukses alumni kita. Nah, mungkin melihat perbincangan ini saya bisa belajar bahwa sebenarnya kesuksesan itu bukan berasal dari kebetulan, tapi kesuksesan itu berasal dari kemauan yang keras. Oke, mungkin saya akan mengakhiri acara kali ini. Terima kasih. Saya Lisa Bimora beserta Mbak Dina dan juga Mas Anto, Mas Tony mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat Siti Nur Fariza ya dari 101 Duta Kota Jenggolo ya. Nah, siapa tahu si Fitri ini juga yang nantinya setelah dia akan lulus akan duduk di sini dan berbagi kisah kesuksesannya. Makanya teman-teman semua jangan takut untuk berbicara ya, jangan takut untuk maju di depan umum. Karena benar katanya Mas Tony tadi, anak sekarang nggak zaman buat malu-malu ya, anak sekarang harus berani. Yang malu-malu tahun 93 Mbak. Kalau kita dulu zamannya Belanda itu kita malah malu-maluin kali ya. Oke. Ya, oke. Next pertanyaan. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Ini mungkin yang memang benar-benar harus diperhatikan oleh teman-teman, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua siswa-siswi yang ada di sini. Jangan kita ambil baik yang baik, mana yang kurang, ya kita harus lebih baik dari itu. Nah, ini memang ada semacam kekurangan ya di saya, bahwa saya kuliah di Jerman. Saya memang ambil kuliah di Jerman, tapi karena itu international program dan itu bahasa perantaranya semua bahasa Inggris, dan kita sangat sedikit sekali berbicara bahasa Jerman. Tapi kurang lebihnya, mohon maaf ibu yang ibu guru bahasa Jerman, saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Ini coba umpama teman-teman akan lebih banyak praktek bahasa Jerman sekarang atau nanti, ketika di sana akan lebih mudah. Saya yang bahasa Jermannya mungkin dikit-dikit ya, kalau untuk komunikasi biasa kita ke toko atau ke mana, atau berhubungan dengan kanan kiri apartemen, ketemu dengan keluarga Jerman untuk bicara menanyakan kabar, itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk bahasanya yang level seminar apa segala macamnya, itu memang saya akui itu saya belum bisa. Nah, tapi karena
kita semuanya pakai bahasa Inggris. Tapi saya paling nggak tadi menangkap dari koreksi saya ya juga saat dulu bahwa banyak siswi yang di sini ingin belajar ke Jerman atau kemudian mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah di Jerman seperti itu. Kira-kira begitu Ibu? Ya, ya. Jangan khawatir teman-teman ya. Jadi ketika saya di Jerman banyak kok dia lulusan UN atau kemudian saya juga lulusan belum ikut kejuruhan ya. Atau kemudian yang lulus SMA pun ada di Eropa sana itu sebetulnya ada mereka punya model oper. Oper itu semacam tukar budaya, tukar pelajar atau lulus SMA bisa apply ke sana sebagai oper. Dia tinggal di keluarga Jerman. Dia dalam 1 bulannya dia dapat berapa jam itu pelajaran bahasa Jerman. Dan yang karena saya juga penelitian saya juga dalam hal itu yang bisa saya petik bahwa banyak diantaranya itu loncat. Kemudian dia mencari beasiswa di sana melalui DAAD yang itu memang disediakan oleh lembaga Jerman, oleh di sini mungkin pendidikan tenaga guru. Nah itu cara buat teman-teman untuk mengambil itu karena tiap hari sudah praktik bahasa Jerman, terserah mau ambil internasional atau kemudian memang belajar dengan bahasa Jerman macam itu. Jadi kalau dari sini pun sejak sekarang harus lebih paham atau kemudian nggak gaptek amat. Saya yakin semuanya sudah pada dunia maya itu sudah pada lihai ya. Coba kunjungi misalkan di websitenya DAAD atau kemudian lembaga-lembaga internasional yang lain atau kemudian kalau teman-teman mahasiswa di sini kemudian kuliah bisa kemudian lihat misalkan Mbak Lisa ini jurusan HI ya di Undra gitu. Kalau